Soal teladan memaafkan, Buya Hamka ini nggak ada duanya. Dia tuh pernah difitnah dan dipenjara oleh dua tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Alih-alih mendendam, Buya ini justru memaafkan. Kemuliaan Hamka ini diangkat kembali akun TikTok @khairudinadim pada 14 April lalu. Buat yang belum tahu, Buya atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah ulama besar yang pernah dimiliki Indonesia. Salah satu tokoh penting di Muhammadiyah dan pernah jadi ketua MUI pertama. Buya Hamka juga dikenal sebagai sastrawan, filsuf, penulis kitab tafsir Al-Quran, sekaligus tokoh penting pergerakan Islam di Indonesia. Dalam sejarah hidupnya, si Buya ini pernah bersitegang cukup keras dengan Pramudia Anantatur dan Soekarno. Pram sastrawan besar Indonesia, sementara Soekarno proklamator dan presiden pertama Indonesia. Konflik Buya dengan Pram terjadi setelah Buya ini merilis novelnya berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pram menuduh novel itu hasil plagiat dari karya sastrawan Arab. Karena fitnah itu, novel Buya ini dilarang beredar. Reputasi Buya sebagai sastrawan hancur. Ekonominya anjlok dan keluarganya sampai hidup susah. Tapi Buya nggak dendam kepada Pram. Itu terlihat ketika Buya didatangi anaknya Pram. Ceritanya, suatu hari ada dua orang datang ke rumahnya si Buya. Mereka itu adalah Astuti dan Daniel. Buya nggak kenal dua orang ini. Ketika mau memperkenalkan diri, Astuti itu ngaku anaknya si Pram. Astuti lalu minta tolong ke Buya buat membimbing calon suaminya Daniel masuk Islam dan jadi saksi nikah mereka. Buya langsung mengiyakan permintaan itu tanpa ragu. Buya memaafkan dan melupakan apa yang pernah dilakukan Pram sebelumnya. Buya pun membimbing Daniel membaca syahadat dan jadi saksi di pernikahan Astuti dan Daniel. Sikap pemaaf Buya ini juga ditunjukkan kepada Soekarno. Itu terjadi tahun 1964. Ketika Indonesia masuk periode demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, ketika itu Soekarno makin dekat sama PKI. Tokoh-tokoh Islam yang kritis sama kebijakan Soekarno itu dianggap ancaman, termasuk Buya. Karena tegas menentang komunisme, Buya ini dituduh mau ngejatuhin Soekarno dari jabatan presiden. Buya dituduh tanpa bukti, Buya dipenjara tanpa pengadilan, Buya dipenjara di Sukamiskin, Bandung selama 2 tahun 4 bulan. Selama di penjara, Buya ini dapat tekanan mental dan penyiksaan psikologis. Yang bikin sedih, yang perintahin buat penjarain Buya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Soekarno. Fast forward tahun 1970, Soekarno ini meninggal. Dua orang bernama Kaurawi dan Mejen Suryo datang ke rumah Buya. Berdua nyampein pesan terakhir Soekarno. Dia pingin Buya yang jadi imam sholat jenazahnya. Coba bayangin, orang yang dulu fitnah kamu, jeblosin kamu ke penjara, tiba-tiba minta kamu mimpin sholat pas dia wafat. Dan Buya mengiyakan permintaan itu. Tanpa marah, tanpa sindiran, Buya pimpin sholat jenazah Soekarno dengan tulus. Pasti banyak yang penasaran, kenapa ya Buya bisa segitu legowonya? Pas ditanya soal ini, Buya itu menjawab, Pramudia dan Soekarno tetap saya anggap sahabat terbaik. Dari peristiwa ini terlihat kemuliaan Buya. Bukan cuma keluasan dan kedalaman pengetahuannya, tapi juga jiwanya yang lapang, hatinya yang bersih, dan akhlaknya yang luar biasa. Gak gampang loh membalas keburukan dengan kebaikan. Yang sering terjadi, keburukan dibalas dengan keburukan, bahkan dengan keburukan yang lebih buruk. Tapi Buya Hamka berbeda. Dia bukan cuma tokoh agama yang jago ceramah, tapi juga jago memaafkan. Dia bukan cuma tokoh agama yang luas dan dalam pengetahuannya, tapi juga luas dan dalam hatinya. Kita butuh lebih banyak tokoh agama yang kayak Buya Hamka. Yuk jadi tokoh agama yang bisa diteladani.